K-pop Gengs. Di penghujung tahun, media nasional Indonesia biasanya akan dipenuhi dengan kabar banjir di beberapa wilayah. Meski pengrusakan alam juga terus terjadi, pemerintah dan warga telah mengupayakan segala cara untuk mengatasi banjir. Tapi tetap saja, kabar banjir di mana-mana akan terus kita tonton dan dengar di tiap musim penghujan. Dan memang, banjir menjadi masalah umum di hampir semua negara. Kecuali yang mau belajar dari pengalaman dan menaklukkan takdirnya. Seperti Belanda yang kondisi topografisnya berada di kerendahan, di mana tanahnya dan warganya hidup di bawah permukaan laut. Seperti yang sudah pernah kita dengar dari Bapak Ibu guru dulu, sifat air adalah selalu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Itu artinya, dengan elevasinya itu, Belanda senantiasa terendam air. Tapi, insinyur-insinyur Belanda memang terbaik. Mereka bisa menjinakkan banjir. Bagaimana caranya? Inilah yang akan DP Explore jawab kali ini. Mengapa Belanda tidak banjir meski letaknya lebih rendah dari permukaan laut? Belanda adalah penyebutan Melayu dari kata Holland. Namun Holland sendiri adalah nama salah satu provinsi saja yang memang paling maju dari provinsi lain yang menaungi beberapa kota besar dan ternama seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag, ibu kota dari Belanda. Nama resmi Belanda dalam bahasa Inggris adalah Nederland, dari bahasa Belanda, Nederland, yang artinya negeri-negeri berdataran rendah. Negeri ini memang secara topografis relatif rata dan berada di dataran rendah. Cuman ada sedikit bukit di Provinsi Limburg dengan titik tertingginya berada di kota Valserberg hanya 321 meter di atas permukaan laut. 20% sisanya berpermukaan rendah dan 50% tanahnya kurang dari 1 meter di bawah permukaan laut. Titik terendahnya, lebih dari 6 meter di bawah permukaan laut, berada di Nieuwerkerk aan den IJssel, wilayah yang terletak di Provinsi Holland Selatan dengan populasi sekitar 22.380 jiwa. Wow, berarti puluhan ribu orang sama saja sedang hidup di bawah laut, iya kan? Dan sebagai informasi, Belanda adalah negara ke-10 berpenduduk terpadat di Eropa dan ke-61 di dunia. Tahun 2013 ditaksir sekitar 16,7 juta jiwa, menghuni luasan 41,543 km persegi, yang sepertiganya berada di bawah laut itu. Nah, karena berbatasan dengan laut utara yang dikenal ganas, air laut tentu saja sering offside hingga ke daratan. Nah, gimana sih kalau permukaan air laut naik? Apa nggak kesapu semua penduduknya? Well, kejadian tersebut pernah dan dulu sering terjadi. Dan karena itu, Belanda berbenah diri. Belanda sudah tahu bahwa sepertiga wilayahnya berada di bawah laut dan 2/3 rentan banjir. Ya, Belanda pernah dihantam banjir besar-besaran kala penghujan tiba, membuat mereka mencari cara sekreatif mungkin. Dimulai dari tahun 1920-an, Belanda menjalankan proses penguras dan mengeringkan laut. Proyek reklamasi awal ini menghasilkan polder, yakni petak tanah kering dari hasil reklamasi. Laut yang hilang itu bernama Zuiderzee atau Laut Selatan, yang kemudian berubah menjadi danau air tawar bernama IJsselmeer. Lalu tahun 1927 dibangunlah bendungan pertama menutupi danau. Bendungan bernama Afsluitdijk yang pengerjaannya selesai tahun 1932. Memiliki panjang 32 km, lebar 90 meter, dan tinggi 7,25 meter di atas permukaan laut. Di atas bendungan ini juga terbentang jalan bebas hambatan dan jalur khusus untuk sepeda. Bendungan-bendungan yang makin banyak di Belanda membentuk sebagian gambaran muka Belanda, bahkan diabadikan di nama-nama wilayahnya. Dam yang dalam bahasa Belanda dan Inggris berarti bendungan, bisa dilihat di akhiran nama Amsterdam dan Rotterdam. For your information, sebagian dana pembangunan tanggul atau bendungan tersebut sebagian besar didapat dari kolonialisme di Nusantara melalui VOC. Jadi bisa dibilang, orang Indonesia juga ikut nyumbang pembangunan Belanda, ya nggak sih? Polder-polder ini adalah hal yang paling menarik dari Belanda. Sebelum bendungan pertama hadir, polder menjadi kreasi awal Belanda.
Sebidang tanah rendah yang dikelilingi tanggul hidrologi buatan adalah metode reklamasi tua yang dikembangkan para insinyur Belanda sejak abad ke-11. Dikerjakan dan diatur oleh dewan yang bertugas untuk mengontrol air dan menanggulangi banjir. Abad ke-13, sistem ini disempurnakan dengan penggunaan kincir angin atau kinderdijk, yang kini menjadi ikon populer Belanda. Menguras dari petak yang sudah dipagari bendungan, lalu membuangnya ke area luar. Abad ke-15, sekitar 3.000 polder dikelilingi tanggul penahan air tercipta. Polder-polder yang akhirnya membentuk sebagian besar daratan Belanda dan juga mengatasi masalah sempitnya lahan garap dan kekurangan daratan. Membuat daratan Belanda kian bertambah hingga muncul kalimat guyonan bahwa jika Tuhan menciptakan tanah, maka orang Belanda menciptakan tanah Belanda. Reklamasi yang dilakukan Indonesia dan dunia belajar dari Belanda, yang awalnya hanya untuk mengatasi kondisi alamnya yang begitu sejak awal, menghadirkan solusi lain untuk pengadaan tanah dan pembangunan. Oke, meski begitu, untuk banjir, Belanda masih terus diuji. Tahun 1953, air laut dari utara menghantam dinding penahan, menggenangi 9% lahan pertanian dan menelan ribuan korban jiwa. Inovasi dan kreasi orang Belanda tidak hanya soal banjir. Kreasi selanjutnya muncul di tahun 1991 ketika Belanda membangun palang yang bisa tertutup dan terbuka menyesuaikan dengan ketinggian air laut. Seperti sebuah gerbang raksasa bernama Maesland Kering. Setinggi 22 meter, berbahan besi tebal, kuat dan rapat yang bisa menghalangi masuknya air. Dan jika air naik setinggi 3 meter, maka gerbang ini akan secara otomatis akan tertutup. Terbentang di kanal yang menghubungkan Sungai Rhine dan Laut Utara, inilah yang mengantisipasi terjangan Laut Utara yang ganas dari bagian selatan Belanda. Jembatan sekaligus jalan raya makin dikembangkan. Hasilnya adalah kreasi yang kece yang dikenal dengan nama Veluwemer Aqueduct. Jembatan air yang bersilangan dengan jalan bebas hambatan di bawahnya. Asli kece badai. Jalan ini sebenarnya menurun, membuat jalur kendaraan sebagian berada di bawah terowongan. Di atas itulah air bisa mengalir dan menjadi jalur untuk kapal dan perahu. Belanda yang belajar dari kondisi alamnya, menghadapi bencana, malah melahirkan inovasi-inovasi multifungsi dan sektor. Untuk pemanfaatan lahan sempit, perusahaan Dakaker yang mengembangkan metode rooftop garden. Kebun atap yang kini telah menjadi bagian dari gedung perkantoran di Belanda. Selain menghadirkan area hijau, kebun atap ini juga menampung air hujan secara alami. Jadi, kondisi alamnya yang mungkin saja kurang menguntungkan malah dilihat sebagai sebuah peluang baru. Peternakan apung adalah contohnya. Ya, lokasi peternakannya berada di tengah-tengah perairan, memanfaatkan olahan air hujan untuk air minum ternak, dan rumput serta sisa dari restoran sebagai pakan. Ditenagai panel surya yang juga mengapung di sebelahnya, serta ratusan liter susu diproduksi tiap harinya. Apa yang bisa dipelajari dari Belanda? Inovasi, kreativitas, dan melihat sebuah masalah sebagai tantangan. Melihat ancaman sebagai sebuah peluang yang baru. Dan tentu saja tidak menyalahkan alam, khususnya curah hujan. Alam bekerja dengan caranya sendiri, begitu sejak lama.